Ini ada suara apa ya? Tekan. Tekan habis. Gue Rasbi dan di sebelah gue ada Bang Aro, Asep Projikin. Di sini kita bakalan ngebahas tentang perjalanan kita waktu mendaki ke Cikuray. Cikuray. Bukan ngebahas sih, lebih jelasnya kita flashback. Iya. Udah lama juga kan. Ya deh, flashback. Flashback siapanya? The Flash. Jadi perjalanan menuju Garut itu kita itu pisah ya. Kita itu beda keberangkatan. Dia dari Bekasi, gue dari Tangerang. Terus gimana sih perjalanan lu dari Bekasi ke Garut? Naik mobil. Waktu itu bareng sama dua temen gua, yaitu Unyil sama si Alma. Unyil itu siapa sih? Unyilnya Rani. Halo Rani. Akhiran nih. Jadi kita berangkat dari Bekasi, rencananya itu habis maghrib 6:30. Namun tahu sendiri lah karena cewek. Kita janjian 6:30. Dan gua udah 6:30 udah nyampe terminal Bekasi. Dan pas gue tanya mereka ada di mana, ternyata mereka baru mau bilang mau mandi. Janjiannya jam segitu ya. Janjiannya tapi setengah tujuh mereka baru mau mandi katanya. Oke, fine, gue tungguin. Dan beberapa saat kemudian, lebih tepatnya 2 jam kemudian, mereka baru datang. Jam 8 mereka baru nyampe. Gue tunggu di depan terminal, sedangkan mereka masuk ke dalam terminal. Dan jadinya mereka nyari-nyari gue. Finally mereka datang. Mereka bawa tas ransel. Sekaligus tas jinjing. Itu mau kemana ya bawa? Jadi mereka mau nanjak tapi dress up-nya kayak orang mau pulang kampung, bawa tas jinjingan gitu. It's amazing. Terus Akhirnya kita dapat bus ke Garut itu sekitar jam 8:30 kalau nggak salah. 9 ya? Ya, 8:30 kita dapat bus dan macet parah waktu itu. Macet sampai daerah udah mau masuk ke daerah Cikampek, udah mau masuk ke Purwakarta, tol Purwakarta Purbalingga situ. Lumayan tuh lancar. Sedangkan dia berangkatnya dari Kampung Rambutan ya. Iya, kalau gua kan waktu itu biasa kan dari kantor dulu. Waktu itu kan masih kerja kan, kita hari Jumat. Iya. Gua ya mau nggak mau bawa keril dari rumah tuh ke kantor. Biasanya ada tuh bus lewat depan kantor gua. Itu gua naik bus itu turun di Kebonjeruk, dan di Kebonjeruk itu gue juga berharap gue bisa dapet bus ke arah Garut. Ternyata udah gue tungguin sampai jam 8 itu gak dapet. Akhirnya gue putuskan buat ke Kampung Rambutan. Dapatlah bus, berangkat jam 10-an deh, jam 10-an berangkat. Akhirnya gue kejebak macet juga di daerah Karawang itu, dan ketika gue kejebak macet dia udah keluar dari kemacetan, udah nyampe mana? Udah mau nyampe Bandung. Iya, udah mau nyampe Bandung malah. Sedangkan gue baru di kemacetan itu. Terus, lu nyampe jam berapa sih kalian? Gue nyampe Garut itu sekitar jam 3 mau setengah 4. Setengah 4 ya? Soalnya, cuma pas nyampe situ udah aktivitas terminalnya udah mulai rame sih. Okay. Ya, akhirnya gue juga menyusul mereka, tapi agak siang, nyampainya jam 7-an ya, jam 7. Setengah 7 akhirnya gue sampai, karena ya tahu perjalanannya luar biasa. Terus akhirnya kita ketemu, gue kontak-kontakan sama dia jemput gue di terminal. Akhirnya terus gue diajakin ke tempat mereka nongkrong ya, sekalian nungguin gue. Kita prepare lagi, kita repacking, terus sarapan. Gue juga ganti baju karena gue masih pakai baju kantor. Terus abis itu udah kita cari losbak pick up yang mau nganter kita ke Cikuray. Terus kita dapet kan, cuman emang karena kita berempat, si abang itu pengennya full. Berapa 10 orang deh. sih? Ya 10 orang. 10 orang. Dia kapasitasnya katanya minta 10 orang. Akhirnya jadi otomatis kita nunggu lagi pendaki lainnya yang mau ke arah. Sudah kan kita nunggu. Akhirnya datanglah berapa orang? 3 ya? 3 orang. Dan kita tanya-tanya biasa kan, kalau sesama pendaki kita say hi gitu juga. Tanya-tanya ternyata dia orang Bekasi. Kenapa Bekasi? Kenapa? Jadi kenapa sih orang Bekasi pada hobi banget ngayap? Gue juga nggak tahu. Setiap kita ke gunung dimanapun itu pasti kita ketemu sama orang Bekasi.
Iya, anak-anak Bekasi. Situasi. Gue juga kelahiran Bekasi. Iya, gue juga tinggal di Bekasi, cuma ngambil keuntungan doang, gue cari duit doang di sini. Gue lahir di Bekasi, tapi gue langsung dilarung ke Banten lewat Bekasi, Kalimalang. iya, Bekasi I love you ya. Bodoh amat. Ya lanjut, akhirnya kita berangkat itu jam Kita berangkat jam 9. Iya, jam Jam 9. 9 kita baru naik plus baknya. iya kita langsung kita menuju ke Pemancar itu jam 9. Habis itu Teman satu pick up kita itu mereka bukan tipe-tipe iya sih. pendaki-pendaki jaim gitu. Iya. Lebih tepatnya mereka kayaknya lebih bocor dari kita ya. Iya, gokil sih. Gokil. Lu bayangin aja coba naik losbak, keadaan jalanan hancur, tapi bawa kopi. Iya, kita panas. sempatnya kopi panas dan yang akhirnya tumpah juga sih. Iya, belum. Ya, pokoknya gitulah. Pokoknya kalian yang udah pernah ke Cikuray, kalian tahu lah jalanannya kayak gimana. Kalau yang belum, kalian harus ngerasain itu. Iya. The best banget. Habis itu akhirnya kita sampai ke Pemancar. Pas Pemancar, jam Pos 10. Jam 10-an Jam ya. 10-an. Kita terus juga kita balik lagi cross check lagi ya, apa aja Cek, yang kita ketinggalan. isi amunisi juga. Dan Cikuray kan terkenal sedikit air. Jadi Pas sedikit air emang gak ada air. nggak ada air. Oke, semuanya udah beres. Akhirnya nanjaklah kita. Perjalanan kita menuju pos 1, Satu, pos pendaftaran. Itu pun Ya, sebelum nyampe pos 1 pun kita udah bukan kita sih, lebih tepatnya teman gue yang berdua itu yang cewek, si Unyil sama si Alma itu udah mulai ngeluh duluan. Padahal itu belum nyampe pos 1 posisinya. Jadi mereka udah ngeluh, kenapa sih gue diajak ke sini pendaki pemula? ini baru pos 1 loh, pos 1 ini baru pos 1. Akhirnya ya di pos 1 foto-foto, terus kita diberi Jangan ujangan kasih nasihat sama bapak perhutaninya. sama bapak perhutaninya. Hai Pak Perhutani. Halo, Bapak Pak. siapa saya Ini lupa. masih hidup nggak sih? Oh, masih woy. Bapak siapa sih? Ya pokoknya bapaknya bilang jangan bawa gembolan, jangan bawa kresek hitam. Jangan bawa barang-barang yang Nggak penting. memancing, Iya, memancing hewan liar, babi ya terutama ya. terutama bagong. Bagas. Sorry Bagas, yang namanya Bagas. Sorry, emang nggak tahu kenapa di sana Bagas terkenal Mungkin itu sebagai babi. istilahnya sebutan halusnya kali ya, biar nggak terlalu Oh tersindir. iya, frontal ya. Abis itu kita simaksi itu berapa? 60.000 60.000 buat 4 orang. Berarti sekitar 15.000 ribuan per orang. per orang. Oke, satu pos sampai Kita lanjut berangkat lagi. Belum nyampe pos kedua. Jangan nyampe pos 2. Maksudnya kita Iya. baru beberapa meter kita dari baru pos 1. pos 1 kita langsung istirahat Dari lagi. pos pendaftaran, ya itu udah pada ngajakin istirahat lagi, dan kebetulan emang di situ Kebetulan ada warung kan ya. Emang sengaja kali ya buat tipe-tipe pendaki kita yang malesan gitu ya. Iya, dan akhirnya istirahat lagi. Mereka pesen mie dong ya. Iya, Cewek-cewek mereka itu makan. akhirnya pesen mie, segala macamnya beres. Kita lanjut berangkat lagi, nanjak lagi menuju pos 2 ya. Dua. Dan kita ngelewatin jalan yang itu debu dan menanjak. Ya pos 1 ke pos Itu 2 itu debunya- kebanyakan debu sih. Itu debunya tebel banget, sampai maksudnya kita jalan biasa aja gitu. Langsung pada terbang Langsung gitu. pada terbangan si debunya itu, apalagi yang jalannya diseret atau dihentak, wah Iya. udah nggak karuan itu jalannya. Setelah dari jalan yang berdebu dan nanjak itu, Udah mulai jalan vegetasi Iya. akar-akarannya gitu ya. ya akhirnya kita menemukan jalan yang akar-akaran dan pohon-pohonnya lebih rapat-rapat lagi ya. Dan suasananya juga jadi lebih adem. Lebih sampai Pertengahan menuju pos 2 pos 2, sebelum pos 2 itu kita ke trek akar-akaran itu. ada insiden. Salah satu teman kita engkelnya kena, dia bukan kena sih, lebih tepatnya dia kram otot gitu, Iya, si Alma. si Alma. Jadi kita istirahat dulu nunggu dia better lah. Iya, Baikan kita dulu. kasih apa segala macam Kita pijit, kita kasih minyak segala macam. minyakan. Iya, dia udah mendingan, kita lanjut berangkat lagi menuju pos 2. Akhirnya sampailah di pos 2. Karena keadaan Alma yang tidak memungkinkan Iya. itu, akhirnya gua yang bawa tas Alma. Ransel. Iya, ransel isinya Pakaian. makanan sih. Ya, Makanan. nggak tahu deh isinya apa. Isinya itu makanan, tahu. Oh iya, tahu bakso. Ya akhirnya gue yang bawa. Terus gak lama kita
ketemu sama pendaki lain dan dia kayak kasihan gitu ngeliat cewek-cewek. Soalnya posisinya waktu itu tas gue juga gede banget. Soalnya bawa tenda isi. Oh iya, iya, ya gue juga bawa tenda, bawa logistik gue juga juga. bawa tenda tapi tenda kapasitas 2 orang, dia bawa tenda kapasitas 2 Empat. buat 4 orang, Sama logistik juga. sama di logistik juga. Jadi ya Jadi jujur gue nggak kuat. gue juga ya kali gue mau bawa 3 tas gue, tas Sebenarnya mereka tas 2. mereka itu nggak penting, isinya cuma baju-baju kayak yang kayak mau fashion show gitu. Iya, pokoknya langsung akhirnya kita ketemu sama pendaki lain dan dia Iya. kayak ngelihat cewek-cewek kita ya Cewek-cewek itu nggak teman-teman berdaya. kita, nggak berdaya. Nggak berdaya, Nggak ya. berdaya sih, lebih tepatnya mereka over capek kayaknya deh. Ya mereka Udah biasa mereka ke mall, jadi diajakin ke gunung jadi kerasa capeknya. iba langsung. Tapi makasih banget buat masnya yang kemarin sempat bawain tas teman kita. Iya. Itu sebenarnya tasnya nggak ada apa-apanya, mas. Mas kalau tahu pasti pengen dibuang deh. Iya, terima kasih ya Mas ya udah sampai pos 3 kali ya. Belum nyampe pos Oh, 3. belum nyampe pos 3 udah kita minta lagi lagi, tasnya soalnya karena Rani juga udah better, enakan, udah enakan. ada tenaganya. Iya, terus lagi juga kita nggak enak takut memperlambat jalan mereka Iya. kan. Ya udah, akhirnya diambil lagi, kita jalan lagi sampai pos 3. Nggak ada yang aneh-aneh juga sih. Pos 3 itu udah asar ya. Pos 3 asar menuju pos 4. Pos 4 itu kita posisi udah senja. 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 Udah amat. Ya, udah Sudah senja. senja. Terus juga ngomongin senja. Kagak ikutan lu. Posisinya udah sore, udah lumayan mau masuk maghrib. Dan pas pertengahan menuju pos 4 itu emang kita jam 5 ya? Jam 4:30 lah. Jam 5. Oh iya. Jam 5. Soalnya kita juga sempat berhenti juga. Karena kita kayak agak ragu gitu mau jalan cuma berempat apa nungguin yang lainnya. Ternyata kita paksain jalan berempat, cuma bentar-bentar kita berhenti karena emang treknya udah mulai nggak bersahabat dan tenaga kita kayak udah mulai terkuras banget dari pos 1 sampai pos 3. Itu kerasa banget terkurasnya, soalnya karena treknya jauh banget dan mantep sekali. Ya itu akhirnya sampai pos 4 dan sempat kan di situ udah sore banget dan gue sempat mikir kita buka tenda aja di pos 5 kan. Gue sampai mikir kayak gitu karena kita posisinya berempat doang kan, tinggal berempat doang. Akhirnya gue sampai mutusin ya udah nanti kita buka tenda aja di pos 5. Terus Pos pas 5 kita perjalanan lanjut lagi ya dari pos 4 ke pos 5 ya. Kita akhirnya ketemu sama pendaki yang lainnya. Kita ditanya mau ngecamp di mana. Kita bilang mau di pos 5. Oh, mereka nggak nyaranin. Ya, mereka nggak recommended lah gitu. Rekomendasiin. Iya, Katanya lebih mendingan naik satu pos lagi. Lagian juga Soalnya pos nggak 5 terlalu itu jauh. kayak nggak ada tulisannya nggak sih kayak pos Nggak ada. bayangan gitu nggak Jadi sih? cuma pos bayangan kayak buat kita istirahat doang. Iya dan Dan lahannya area nggak lahannya juga nggak sempit. begitu luas ya. Iya. Dan di situ posisinya pos 4 itu kita udah maghrib. Udah lewat maghrib jam 6:30 nih. Enggak dong, kita pas Pos 4 itu kita udah mau maghrib. pas mau pos kelima mau pos 5 yang kita maghrib. Oh iya, pos 5. Pas mau pos 5 Pas mau pos 5 gitu posisi udah maghrib. ya malah. udah maghrib Udah ya, gelap. udah gelap. Kita juga udah gelap. pakai senter segala macam. Dan pakai headlamp dan segala macam dan ya gue tetap yang gue takutin sih cewek-cewek itu sih gitu kan. Nggak, di sisi lain gue juga mau nguber pengen bangun tenda gitu tapi ya gimana ya, dilema sih ya udah tapi nggak boleh egois lah gitu. Soalnya cewek-cewek kan, kalau cowok mah ya tinggal aja. Sebelum pos 5 kita sempat istirahat karena gelap, kita juga lumayan takut juga kan. Takut ada makhluk binatang-binatang begitu, binatang-binatang buas nokturnal. Iya, udah Jadi kita nunggu yang lainnya. Jadi ternyata pas yang lainnya nyampe juga, mereka juga istirahat juga kebetulan di dekat kita. Jadi kita nunggu rame-rame tuh. Mungkin juga mereka berpikiran sama kayak kita juga kan. Iya, mereka juga bilang ya udah ayo bareng-bareng aja Iya, karena posisinya emang udah gelap banget dan iya, itu akhirnya emang itu juga ramai banget ya. Alhamdulillah kita ramai banget temen-temennya. rame. Cuma pas posisi itu, posisi rame, meskipun rame itu, entah kenapa, gue lagi istirahat, teman gue si Unyil itu di belakang dia, dan yang gue lihat di muka dia itu bukan muka dia, gue sorotin pakai senter itu, Horor. Ih, gue jadi kelihatan gendut banget. Gue sorotin pakai senter itu, muka dia tuh muka cewek lain, dan muka yang belum pernah gue lihat, lebih mirip kayak mbak-mbak gitu loh. Cuma mukanya datar, muka datar maksudnya nggak ada ekspresi apa gitu. Muka cewek bete. Plus 4 juga pas kita lagi berhenti itu yang pas Lu ngerasa ada yang ngikutin ya, gue bukan ngerasa sih, emang gue ngeliat ada yang ngeliatin itu ya? Iya. wujudnya kakek-kakek yang mungkin Ya gue umum juga sih ya. Maksudnya pendaki-pendaki lain juga udah sering ngeliat si kakek itu, cuma
tadinya gue cuma ngebaca-baca cerita doang, cuma pas ternyata yang gue alamin sendiri juga emang bener. Ya, Kakak itu ada. gue sampai nanya lu kan, yang lihat deh yang kata lu bilang ada yang ngikutin kita gitu kan. Gue sampai bilang itu kan yang di situ kan, terus ya lu membenarkan kan. Ya, cuma gue nggak bilang ke teman-teman gue yang cewek karena gue pasti mikir mereka bakal panik gitu, bakal mikir yang aneh-aneh. Iya, buat kalian pendaki yang misalkan lagi ramean gitu ya, kalau misalkan ada di antara kalian yang mungkin bisa lihat atau mungkin merasakan atau mungkin nggak sengaja ngelihat, mendingan dipendem aja dulu sendiri gitu, jangan diumbar-umbar, jangan dibeber-beber. Kasihan yang lain, terus satu takut mikir yang aneh-aneh, justru malah jadi makin seneng mereka nggak sih, jadi ntar malah jadi kedepannya yang aneh-aneh. Mendingan kalian pendem aja dulu, nanti next kalau misalkan udah turun atau misalkan di rumah gitu, kalian situasi bisa, udah mulai baik baru iya cerita. kalian bisa ceritain gitu. Itu sih.